Idza da'awta Allah fad'ullaha bi batni kafaika wa la tad'u bi dhuhurihima fa idza faragta famsah bihima wajhaka. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'awta Allah, apabila engkau berdoa kepada Allah, fad'ullaha bi batni kafaika, maka berdoalah kepada Allah dengan kedua telapak tangan. Wala tad'u bi dhuhurika, dan jangan engkau berdoa dengan punggung kedua telapak tangan. Fa idza faragta, maka apabila engkau telah selesai, famsah bihima wajhaka, maka usaplah dengan kedua telapak tangan wajahmu. Nah, ini ya doa apa perbuatan yang sering kita lakukan, ya, yaitu berdoa. Nah, di dalam berdoa maka ada adab-adabnya. Salah satu adabnya adalah ketika kita berdoa maka begini doa. Jangan begini, pada dengkul taruh. Tergantung daripada tempat kita berdoa. Nah, Kiai pernah ngomong, kalau kita berdoa di ruang begini, usah begini, ya, cukup gini, ya. Kemudian kalau di luar, di lapangan, mungkin diperbolehkan kita begini. Tapi kalau di ruangan, ya, dan yang begini juga doanya, saking malasnya doanya begini. Ya, gini tuh ya, Angkat. Ya, angkat, diangkat. Temu nih hadisnya nih, Ya, kan rata-rata begini semua orang. Tapi memang berlaku begini, ya. Ini ada bilang doa tangan kita begini. Kenapa ini? Karena kita ketika kita berdoa, kita minta. Kita ini kalau minta sama orang gimana beliaunya? Pak minta Pak, gitu kan? Nah, kita berdoa minta kepada Allah, begini saja. Jangan berdoa karena begini aja begini. Ragu-ragu. Masya Allah ya, orang berdoa, orang minta Pak, saya minta makanan. Berarti kan Gak mau orang bagi. luar biasa sombong ini ya. Nah, baru kita itu baru diberi itu namanya sopan di dalam meminta. Maka kita begitu. Kemudian jangan kita berdoa dengan mengembalikan begini. Apa namanya? Kedua telapak tangan. Begini tidak boleh doa. Kecuali di dalam doa tersebut ada kalimat tolak bala. Ya, betul. Tolak bala, bisa begitu. Baru boleh begitu. Nanti kalau doa begitu lagi. Ini menunjukkan apa? Kalau begini kita minta mengharapkan apa yang kita minta. Kalau begini kita minta dihindarkan bala. Itu boleh. Ya, begini. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita ya kalau beli semua boleh ya ke masalah tolak bala juga. Cuma memang untuk memberikan isyarat bahwa kita jangan sampai terkena daripada bala tadi. Ya. Kemudian setelah kita berdoa dengan kedua telapak tangan, maka setelah itu diusap ya ke wajah kita. Apa tujuannya? Ini sunnah. Ada orang bagaimana saya dapatinnya ngomong bicara apa yang kita doa begitu tangan. Ya. Jadi seakan dia tidak menemukan hadis. Nah, ini ada hadisnya sekarang. Ya. Bahwa habis berdoa disunahkan mengusap wajahnya dengan tangan tersebut. Apa tujuannya? Litaan di barokah, untuk mendapatkan berkah. Karena ketika kita berdoa seperti ini, itu rahmat turun. Nah, maka untuk mendapatkan keberkahan tersebut disunahkan mengusap wajah kita. Ya. Nah, ini semuanya kita lakukan. Ya, yang sudah diajarkan dengan guru kita ya, semuanya ada dalilnya. Ya. Ada daripada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, jadi jangan sampai dari itu rahmat yang begitu banyak yang berada di tangan kita ini kemudian kita sia-siakan begitu saja kalau kita tidak merusak akan daripada wajah kita dari itu ketika setelah selesai berdoa.
Dan maka insya Allah dengan begitu Allah memberikan daripada rahmatnya, keberkahannya, bahkan Allah akan mengijabah daripada doa-doa kita. Ya. Dan jangan lupa doa menanda daripada kedua telapak kita. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan daripada doa tersebut. Ya. Ini namanya menunjukkan kesungguh-sungguhan seseorang ketika berdoa. Tapi kalau dia berdoanya kayak orang malas-malasan, di mana mau dikabulkan doa kita? Kalau kita menunjukkan seakan-akan tidak perlu, ya, tidak butuh daripada doa kita sendiri. Tuh, berdoa begini waktunya. Memang berbeda kalau kita ketika doa kunut dalam sholat subuh. Ya memang sunnahnya dari langsung ya, tidak perlu diusap lagi. Kalau ini adalah praktek doa di luar daripada sholat, ya, atau dua-duanya lainnya. Nah, tapi kalau dalam sholat sebenarnya dalam kunut itu tidak disunahkan mengusap daripada kedua kewajiban kita. Ya, jadi di dalam doa tersebut itu kan ya ta'udana rabban wa rabban, ya, berdoa kepada kami akan keinginan dan ketakutan. Artinya kalau kita menunjukkan seperti ini, maka kita mengharapkan daripada keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita begini, ketakutan kita agar dihindarkan daripada terlibat diri kita itu adalah daripada doa, ya. Tata cara doa, itu termasuk daripada adab-adab di dalam berdoa. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza da'awtum li ahadin min al-yahudi wan nasara, faqulu aksarallahu ma laka wa waladaka." Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'awtum," apabila kalian berdoa, "li ahadin minal yahudi wan nasara," untuk seseorang dari golongan Yahudi dan Nasrani dan Nasara, faqulu, maka ucapkanlah, aksarallahu, semoga Allah memperbanyak malaka hartamu wa waladaka, dan anakmu. Nah ini sebenarnya hadisnya lengkap ini ya. Jadi tujuan daripada hadis ini bahwa ulama memberikan pengertian kalau kita berdoa buat orang Yahudi atau Nasrani, ya, atau orang kafir. Ini orang kafir ini kan sebenarnya orang yang tidak mempercayai kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka kita disunahkan untuk berdoa buat mereka itu adalah aksarallahu malaka. Semoga Allah memperbanyak hartaku. Tujuan untuk apa doa seperti itu? Tujuannya agar kalau di dalam negara Islam orang Islam tidak wajib pajak. Siapa yang wajib pajak? Orang kafir. Mereka boleh tinggal di negeri Islam, tapi dengan syarat bayar pajak, namanya izin. Nah, dengan sebab mereka bayar pajak, kemudian dengan sebab mereka orang kaya, maka nanti mereka akan lancar di dalam membayar pajak. Maka kembali harta pajak tersebut kepada pemerintah. Pemerintah buat apa? Buat kemakmuran rakyatnya. Begitu sebenarnya. Kalau kita orang Islam sebenarnya bebas pajak, cuma kita hanya diwajibkan di dalam membayar zakat. Ya kalau kita ingin bukan negara Islam atau hukumnya tidak berhidup dengan agama Islam, ya maka peraturan juga akan berbeda. Jadi dihukum rata sama semuanya, mau orang Islam atau bukan Islam tetap boleh bayar pajak, gitu ya. Bahkan kalau kita mau pajak banyak buat gitu ya, pajak tanah, pajak kendaraan, pajak macam-macam pajak, gitu ya. Full duit semua dimeriahkan. Ya, jadi gitu. Nah, makanya tadi tujuan daripada mendoakan agar mereka mendapatkan banyak harta, tetapi agar dimudahkan daripada di dalam membayar pajak. Kemudian kalau mereka mati, itu kan harta warisannya tidak berhak buat siapa, maka kembali kepada negara lagi, gitu.
kewajiban pemerintah. Penumpang. Ya, yang jelas ini adalah buat kafir zimmi, bukan kafir harbi. Ya, kafir zimmi itu kafir yang tinggal bersama orang Islam dalam satu daerah, bertetangga, tapi tidak usah bermusuhan, gitu ya. Saya seperti kita nih, tetangga kita orang kafir, kita kafir zimmi. Ya, kalau kafir harbi, kafir yang dalam keadaan bermusuhan, di perang, lagi perang, gitu. Maka tidak boleh. Kalau begitu mah beda lagi orangnya. Nah, kemudian apa lagi? Bahwa dan perbanyak anak. Nah, yang jelas itu tadi di dalam yang namanya kita tidak boleh mendoakan orang kafir biar apa? Biar masuk ke neraka. Karena belum ketahuan apakah dia nanti memang ahli neraka atau ahli surga. Karena untuk mengetahui itu ya setelah kematian, gitu. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, udah jelas neraka. Gitu. Tapi kalau dia masih hidup, ada kemungkinan dia masih bisa masuk ke dalam Islam. Maka banyak orang Arab jadinya. Ya. Kalau kita mau berdoakan atau kalau kita mau mendoakan orang kafir selain daripada kalimat tadi itu, maka boleh dengan cara ya Allah berikanlah dia hidayah, ya Allah berikan dia kesehatan, ya Allah berikan dia ya di perjalanan selamat. Itu boleh Pak, kalau itu masih boleh. Dan apalagi hidayah, ya. Yang tidak boleh, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, itu tak boleh. Ya, karena tidak ada hubungan orang kafir dengan orang Islam atau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tetap dia orang kafir statusnya. Jadi di dalam mendoakan orang kafir juga itu tadi ya kita lihat apakah dia kafir harbi atau kafir zimmi. Kalau kafir harbi ya doakannya binasa itu Pak. Ya karena biar mengurangi kekuatan mereka. Tapi kalau kafir zimmi itu apa? Kalau kita punya tetangga dan kafir zimmi, kita doakan berikan kesehatan, berikan keberhasilan misalnya, atau berikan keselamatan dalam perjalanan itu masalah. Tapi kalau keselamatan dunia akhirat nggak boleh. Kenapa? Karena ada akhiratnya. Gitu. Kalau dia berislam baru boleh. Nah, yang lebih atur memang lebih bagus yaitu mendoakan dengan ya Allah berikan dia hidayah. Siapa tahu dengan doa kita dia bisa masuk Islam atau tidak. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Umar. Ya, ada kelahiran ada 2 umat yang dimana Nabi pengen salah satunya masuk Islam. Itu Nabi doa dulu. Ya, yang dapat hidayah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, maka ketika dapat hidayah, udah langsung menghadap kepada Nabi untuk mengucapkan daripada kalimat syahadatain, gitu ya. Kalau kita mendoakan orang kafir dia masuk surga, apalagi nggak boleh, ya nggak boleh. Kemudian bagaimana orang kafir nanti dia punya anak, anaknya mati, statusnya bagaimana? Kalau dia belum balik, ulama mengatakan kalau dia belum balik, maka dia akan menjadi khodim di dalam surga, membantu di dalam surga. Tetap di dalam surga, tapi statusnya lebih rendah. Ya. Berbeda kalau dia sudah balik. Nah itu, maka kalau orang sudah balik melakukan daripada perbuatannya sendiri-sendiri. Kita juga punya anak yang sudah balik, itu kan amal ibadah dia buat dia, kemaksiatan dosanya buat dia. Gitu. Nah orang kafir nanti beda tuh, kalau dia belum balik mati maka tetap sudah surga. Kemudian kalau dia sudah balik ya kembali daripada perbuatan dia tak sendiri ya dari perbuatannya itu. Maka kita di dalam bermuamalah dengan orang kafir ya tetap diperbolehkan ya, tidak ada yang melarang ya, cuma di dalam bermuamalah juga harus ada batas-batasnya. Kalau dia berhubungan dengan keakidahan nggak boleh kita ikut campur situ ya. Jangan dicampur aduk dengan nama toleransi. Ya. Nanti toleransi kebablasan lagi, akidahnya bercampur-campur, nanti bisa menyebabkan yang namanya kekufuran tanpa disadari. Gitu ya. Makanya harus kalau untuk muamalah dunia nggak masalah. Gitu. Kita bertransaksi jual beli itu nggak masalah.
Tapi kalau sudah menangkap akidah, jangan ya. Jadi kita mau berhubungan dengan orang kafir. Kemudian, kalau Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila walimati kursi falyujib." Bersabda Nabi SAW, "Idza du'iya apabila diundang ahadukum salah seorang dari kalian ila walimati kursi ke walimah kurs, tentunya undangan pesta pernikahan. Kalau yujib maka hendaklah ia memenuhinya." Ya, artinya kalau kita diundang acara pesta, ya, walimah itu pesta sebenarnya, maka ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau walimahnya berhubungan dengan kurs, ada yang pernikahan, perkawinan, maka wajib datang. Tetapi kalau undangannya selain daripada walimah kurs, ya, maka sunnah datang. Ya, sunnah kita memenuhi daripada undangannya. Ya. Maka ya kecuali kalau memenuhi syarat apa? Kecuali kalau tidak memenuhi syarat, maka seseorang tersebut tidak wajib datang, gitu ya. Maka syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa si pemuda tidak mengkhususkan yang diundang itu hanya orang kaya doang. Ya kayaknya yang datang orang kaya semua nih, udah kita tak wajib datang. Gak boleh kalau kita mengundang mengkhususkan hanya orang-orang kaya. Ya. Begitu juga yang mengundang ini adalah wajib kalau yang mengundang orang Islam. Kalau yang mengundangnya orang kafir, tidak wajib dia datang. Ya, teman kita satu kantor misalnya, dia memulai pesta, temannya mau apa, anaknya menikah, ya, mau kawin, dia sudah diundang, maka tidak wajib datang. Kenapa? Karena yang diundang bukan orang Islam. Kemudian syarat kedua adalah yang diundang juga orang Islam. Ya, nah, jelas ini mah karena yang diundang yang punya wajib adalah orang Islam yang diundang. Kemudian yang berikutnya syaratnya bahwa yang mengundang ini adalah orang mutlak tasawuf, orang yang diperbolehkan di dalam bertransaksi. Kalau anak kecil undang pesta, nggak wajib dia datang. Ya. Atau orang yang dalam keadaan mahjur alaih, harta tertahan, maka tak wajib dia datang. Ya. Maka kalau yang bukan mutlak tasawuf, tadi itu tidak wajib mendatangkan daripada undangan tersebut. Kemudian syarat berikutnya bahwa yang mengundang bukan orang yang zalim atau orang yang fasik, yang dimana kita takut nih harta makanan yang disediakan buat kita itu dihasilkan daripada harta yang haram. Kalau memang dia zalimnya terang-terangan, fasiknya terang-terangan, kita tahu nih dia kerjaan apa, kerjaannya pemain judi bulu, undang kita untuk acara pesta pernikahan. Waduh, ini makanan hasil judi semua ini Pak. Udah, nggak usah datang. Boleh nggak? Boleh. Kalau kita yakin. Tapi kalau kita ragu-ragu atau tidak meyakini, ya wajib datang. Gitu kan? Jadi yang mengundang ini orang zalim atau fasik dengan keyakinan kita sendiri tahu bahwa dia kerja seperti itu, gitu ya. Ya. Kemudian yang mengundang ini adalah bukan perempuan yang ajnabiyah. Artinya yang mengundang itu perempuan yang bukan saudara kita, yang ditakutkan kalau kita datang ke rumahnya nanti timbul yang namanya fitnah. Tapi kita di sini meskipun yang muda misalnya ada yang janda, misalnya punya anak, mau ngawinin, kita diundang. Kalau kita semua juga terhindar dari fitnah, insya Allah. Karena banyak orang, gitu ya. Nggak mungkin kita yang diundang kemudian hanya fokus kepada tuan rumahnya, tuan rumah juga fokus pada yang lain-lain juga, gitu ya. Maka insya Allah terhindar daripada yang namanya fitnah. Nah, kemudian
yang diundang adalah orang yang merdeka. Ya, kalau orang muda bagaimana? Wajib nggak? Tergantung daripada tuannya. Kalau tuannya tidak mengizinkan, maka wajib ya. Tapi kalau tuannya mengizinkan, maka sunnah hukumnya. Ya. Nah, kemudian yang diundang bukan seorang kodi atau hakim. Ini saya ngadain pesta nih, anak saya kawin. Nah, saya undangkan hakim pulang. Ini lagi hakim yang ini memang kerja di Tangerang sebagai hakim. Kita undang. Ini hakim wajib datang, nggak wajib datang. Kenapa? Karena takut ada unsur yang namanya suap. Nah, takutnya kalau saya ada masalah dalam hukum, wah, kemarin hakim baru datang ke rumah saya nih, hadir ada pesta. Kan saya mau ngomong dia gini, biar hukumnya keputusannya sesuai dengan kemauan saya. Tuh, takutnya begitu. Makanya hakim ini memang harus menjaga jarak dia. Nggak sembarangan dia menerima undang-undangan, nggak sembarangan juga menerima daripada hadiah. Ya, maka ditakutkan yang namanya tadi ada riswah. Ya. Hakim juga boleh bersebelah di dalam memutuskan perkara. Ya. Nah, takutnya ketika dia diundang dalam acara pesta, kemudian dia datang, kemudian ada hukum yang berjalan berat sebelah, gitu ya. Dan kalau kita diundang kemudian ada unsur, maka diperbolehkan, artinya tidak wajib datang, seperti sakit misalnya, atau kita dalam keadaan safar kemudian, maka tidak wajib datang. Jadi atau juga kita seseorang yang diundang itu seorang perempuan yang dimana kalau dia hadir di situ takut ada daripada fitnah lagi. Nah, ya, entah itu perempuan memang yang tidak ada pahalnya atau tidak ada yang menjaga dia. Makanya dia nggak wajib datang di dalam undangan pesta perkawinan. Ya. Itu dari syarat-syarat yang memang harus dipenuhi ya, di dalam walimah kurs. Maka kalau itu terpenuhi, wajib daripada kita mendatanginya. Meskipun kita nggak pernah orangnya, dan badannya kita nih acara orang mana-mana. Karena satu kampung diundang aja kita ya. Ini siapa ini ya? Ini siapa ini? Ya. Wajib nggak? Wajib. Ya, jadi kita kalau dalam pesta mau ya kalau memungkinkan kita bisa datang ya harus datang. Ya. Kecuali ada banyak kan sekarang ya, banyak orang pesta nih kadang-kadang membeda-bedakan pelayanan tamu, kadang-kadang tempatnya dibedain, orang yang lama di sini, orang yang di sini, terus makanannya juga beda, terus bagaimana tuh? Ada FPV gitu. Ya. Beda-bedain gitu antara orang Jawa, Kehormatan maksudnya. Iya. malamnya. Cuma adat. Ya, jadi ya. Salah satu kita nggak hadir dalam pesta tersebut memang harus jangan sampai ada kemaksiatan. Nah, kalau kita ternyata di dalam pesta tersebut dibeda-bedakan antara orang yang mulai dan bulan gitu. Membedakan ini kalau memang makanannya dibedain itu nggak boleh memang. Kayaknya sama deh. Ya, kalau makanannya sama, cuma tempatnya doang. Beda. Karena kita menghormati, ya masa sih presiden datang disamain begitu dengan orang biasa kan enak. Atau kita undang ulama besar kita samain itu enak juga. Artinya kita menghormati bukan karena kita ingin membedakan, bukan karena sekedar menghormati saja. Ya maka jadi diperbolehkan kalau seperti itu kan. Ya, yang penting makanannya ini jangan sampai berbeda. Jeruk sama jeruk. Yang bagian VIP makanannya enak. Yang bagian biasa malah jengkol doang. Ini yang boleh. Itu namanya membedakan yang kaya dengan yang miskin. Itu termasuk kewajiban juga terdapat dirinya. Ya. Maka kita jangan membeda-bedakan. Nah, kalau tempatnya doang tidak masalah tempatnya Pak ya. Artinya kita untuk menghormati saja. Ya, artinya biar dia nyaman bagaimana, udah keluar sini gitu ya. Tapi yang jelas makanannya harus sama. Yang VIP makan dalam ayam,
yang di sini juga ada dari ayat asal kota, ya tidak satu pun dunia itu ya. Nah kalau begitu masih diperbolehkan. Ya. Ustaz, ini masalah doa tadi. Ada udara setelah terakhir dia cuma musab aja gimana? Sedang Enggak, mukanya nggak usap. dikit doang hidung. Ini doang belum. Ya, Ya, ada boleh tak? Ya boleh. Boleh. Cuman kalau ingin mencari abdulnya, ya semuanya, gitu ya. Jadi ya di dalam kita menemui apa? Kalau diundang acara pengantin atau perkawinan, kalau selain daripada perkawinan tadi hukumnya sunnah seperti sunnah misalnya itu sunnah saja ya, atau acara pesta lainnya. Tapi kalau kita undang acara-acara lainnya juga selain daripada pesta, ya jadi apa menjadi wajib juga seperti ada undangan tahlilan misalnya. Kalau kita mampu untuk bisa hadir, ya hadir di situ. Ya. Yang jelas kalau walimah ini kenapa wajib? Kata walimah sudah ini wajib. Karena untuk tahu bahwa fulan dengan fulana sudah menjadi suami istri dan di mana kalau dia nanti ujian naik motor bareng-bareng tidak ada fitnah. Ya, itu tidak ada fitnah. Jadi orang tahu semua nih, oh anaknya Pak Haji itu udah kawin ini masih 30 bulan tahun. Ketika dia berjalan berdua menggandengan tangan, oh suami istri gimana? Nah, ya, jadi tidak ada timbul fitnah. Makanya kita diwajibkan itu kan datang ke acara tersebut. Dan itu juga untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak-anak kita kepada dewasa dan sudah bisa diharapkan orang Islam akan semakin bertambah. Jadi Nabi senang, ya Nabi senang, ya bukan hanya sekedar tambah jumlahnya, tapi kualitasnya juga harus kita pelihara, kita jaga dan ya jangan sampai banyak orang Islam tapi kualitasnya tidak bertambah, tidak kelihatan. Nah ini yang hukum akan daripada menghadiri daripada kualitas pengurus ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan saya apa yang kita Rasulullah SAW.